Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur buat malam hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama berkumpul dalam persekutuan doa malam. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa ini, kita siapkan hati kita mau bersaat teduh sejenak. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul. Mari sama-sama saya ajak saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita angkat pujian ini, ku menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Bapa kami berdiam. Bapa-Ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini kami sadari Tuhan, kini ku sadari semua dosaku telah diampuni saat kami renungkan kebaikan-Mu. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini kami sadari kami berharga Tuhan. Kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi-Mu dengan senang hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan ku menyembah-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu dengan senang hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Sama-sama dari awal kita angkat pujian ini. Bapa kami berdiam. Bapa-Ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Dosa kami telah diampuni Tuhan. Ku sadari semua dosaku telah diampuni saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku. Kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ku sadari ku berharga di hadapan-Mu, dan ku menyembah-Mu. Ku mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa kami Tuhan, bahkan segenap kekuatan kami. Kami menyembah-Mu, dan ku menyembah
menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau yang memberkati Tuhan persekutuan doa ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita sering berpikir, kok Tuhan itu jahat? Kok Tuhan itu tidak melakukan seperti apa yang kita inginkan? Tapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Kami sadar Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Tapi biarlah kita terus memandang hanya kepada Tuhan. Dan kita melihat betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan, tapi kami mau terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat rencana-rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saat kami tidak dapat melihat rencana-Mu dalam hidup kami, ajarkan kami tetap percaya kepada tuntunan tangan kasih Allah yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami mau terus percaya dengan sepenuh hati kami kepadamu, tetap mengandalkan Tuhan
dalam tiap-tiap langkah kehidupan kami yang sama sekali tidak kami pernah bisa mengerti. Tuhan, kiranya menjadi penolong kami lewat kebenaran firman-Mu yang pada malam hari ini akan kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya telah siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kembali bahwa keadaan kita yang sering kali tidak kita mengerti, tapi Tuhan tetap merancangkan yang baik buat kita. Saya mengawali firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Jack. Setelah dia berumur 17 tahun, dia mendapatkan SIM, ya, dia sudah boleh mendapatkan SIM. Lalu dia dengan senang dan dengan semangatnya dia datang kepada papanya. Dia bilang, "Pa, saya sudah mendapatkan SIM. Kapan saya boleh menyetir mobil papa sendirian?" Papanya ini adalah seorang pendeta, ya. Kemudian dengan lembut dia mengajak anaknya untuk berbicara. "Oke, kita bicara sebentar," katanya. Kemudian mereka berdiskusi tentang keinginan anaknya untuk menyetir mobil sendirian. Lalu papanya mengatakan begini, "Kita buat perjanjian ya, ada 3 hal yang kamu harus penuhi, setelah itu saya kasih kamu kesempatan untuk menyetir mobil papa. Yang pertama, nilai raportmu harus lebih baik. Yang kedua, kamu harus lebih rajin lagi baca Alkitab. Dan yang ketiga, kamu potong rambutmu yang gondrong itu. Kamu pergilah ke salon." Karena keinginannya besar untuk menyetir mobil sendiri, dia katakan, "Beres Pak, siap Pak." Lalu dia belajar dengan baik, baca Alkitab dengan tekun. Dan 1 bulan kemudian dia datang sama papanya. Dia bilang, "Pa, ayo kita diskusikan lagi tentang perjanjian kita." Papanya mau lagi berbicara. Papanya bilang begini, "Jack, Papa bangga sama kamu. Nilai raportmu telah menjadi lebih baik. Papa juga lihat kamu rajin baca Alkitab tiap malam. Tapi ya, ada satu yang kamu belum lakukan. Kamu belum gunting, kamu belum potong rambutmu yang gondrong itu." Lalu anaknya bilang gini, "Pa, Papa tahu kan, orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya, seperti Simpson, Musa, Nuh, bahkan Tuhan Yesus juga berambut panjang, berambut gondrong." Dia katakan gitu. Terus papanya katakan begini, "Kamu benar anakku. Ya, memang hampir semua tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu berambut gondrong. Bahkan Tuhan Yesus juga, ya, ketika divisualkan berambut gondrong, murid-murid juga banyak yang berambut gondrong, ya. Dan kamu dan saya tahu itu semua, ya. Tapi kamu tahu nggak satu hal?" kata papanya. Anaknya bingung. Dia katakan begini, "Semua tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu, termasuk Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya, mereka kalau pergi kemana-mana tuh gak pernah naik mobil. Mereka semua jalan kaki," gitu ya. Nah, ini sebenarnya sebuah cerita humor saja. Apa yang mau dikatakan di sini? Ya, cerita tersebut mengajarkan bahwa manusia itu suka cari-cari alasan, ya, untuk membenarkan dirinya seperti anak tadi. Cari alasanlah tokoh Alkitab berambut gondrong, untuk membenarkan dirinya juga boleh berambut gondrong. Begitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Manusia suka minta berkat dan mujizat dari Tuhan. Tetapi ketika kita ditantang untuk beriman, untuk percaya dengan sungguh-sungguh dan untuk menaati firman Tuhan, mulailah kita cari-cari alasan. Ya, kita cari-cari alasan. Mungkin kita berkata kita belum bisa melakukannya karena kita sibuk, karena kita sedang malas, karena kita sedang jenuh, karena kita lagi lesu. Bahkan mungkin juga ada yang mencari alasan dengan menyalahkan orang lain lah, menyalahkan situasi dan kondisi lah. Bahkan ada juga yang menyalahkan Tuhan. Saya mengajak kita melihat apa yang dinasehatkan oleh penulis Amsal dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Saya membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Demikian nasihat, ya, penulis Amsal kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati,
jangan bersandar pada pengertian kita sendiri dan mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Itu nasihatnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan 3 bagian ini. Percaya kepada Tuhan harus dilakukan yang pertama dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti mengakui Tuhan dalam iman dan perbuatan tanpa hati yang terbagi. Namanya segenap, sepenuh, total, ya, enggak setengah hati, apalagi tanpa hati. Segenap hati berarti utuh, tidak ada yang tersisa, menyeluruh, diberikan untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam iman dan dalam perbuatan kita. Apapun keadaannya, jangan pernah cari-cari alasan, ya. Jangan pernah cari-cari alasan untuk membenarkan bahwa kita telah mengasihi Tuhan, tetapi hanya dengan setengah hati. Jagalah komitmen hati kita untuk terus bisa dipersembahkan sepenuhnya, seutuhnya untuk percaya dan menaati Tuhan. Jangan cari alasan atau juga berkompromi untuk menaati firman Tuhan. Lakukan dengan sepenuhnya. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita percaya kepada Tuhan? Penulis Amsal mengatakan, janganlah kamu bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang yang percaya pada Tuhan akan berpegang pada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri. Bukan pada kebenaran kata orang, bukan pada kebenaran suara terbanyak, apalagi kebenaran si iblis. Hati manusia yang condong, ya, kalau kata asli bersandar adalah condong. Hati manusia itu sering kali condong menjauh dari Tuhan. Kata condong berarti bergerak dari pusatnya, ya, mungkin ke sini. Kalau pusatnya di sini, mungkin dia ke sini. Kalau pusatnya di sini, condongnya bisa ke sini. Itu artinya apa? Manusia hatinya bergerak dari pusat, yaitu Kristus, kepada hal-hal yang lain, sehingga hatinya tidak lagi bisa benar sepenuhnya. Jika kita bersandar pada pengertian diri kita sendiri, maka pada saat itu kita sedang bergerak menjauhi pusat kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kepada apa? Kepada keinginan-keinginan pribadi kita yang bersifat fana itu. Kita mulai cari-cari lagi alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan, ya, adalah kebenaran. Kita ingin bahwa apa yang kita lakukan itu dapat disetujui sebagai sebuah kebenaran. Tapi ingat Bapak Ibu, sekali kita sudah mencondongkan hati kita pada perkara-perkara yang bukan daripada Kristus, kita sudah bersandar pada pengertian kita sendiri. Yeremia berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, Yeremia juga melanjutkan, diberkatilah, ya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sungguh saya dan saudara ingin mengambil bagian yang di ayat 6, Yeremia 17 ayat 6. Diberkatilah kita karena kita tetap pada pusat kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana seharusnya kita percaya kepada Tuhan? Mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Ada kata bijak mengatakan begini, you are what you believe. Ya, artinya apa? Apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana sikap dan perbuatan kita. Contohnya begini, apabila kita percaya kepada uang, ya, sebagai sumber kehidupan, maka kehidupan kita akan seperti uang yang mengalami apa Bapak Ibu? Fluktuasi, naik turun, gak menentu, tidak ada kepastian, dan selalu mengalami goncangan-goncangan. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita untuk menaati Tuhan, maka kita akan seteguh batu karang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai sebesar apapun.
Itu yang harus terjadi, mengakui Tuhan dalam segala laku kita, ya. Bahwa dalam semua tindakan-tindakan perbuatan kita itu mencerminkan siapa yang kita akui sebagai Tuhan kita. Bukan pada mamon di dunia ini, bukan pada kejabatan atau ketenaran dalam dunia ini, tapi mari kita mengakui Tuhan dalam perbuatan kita karena kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita katakan saya orang yang percaya pada Tuhan, periksa diri kita malam hari ini. Apakah kita mengasihinya dengan sepenuh hati? Apakah kita juga tidak mengandalkan pengertian kita sendiri? Dan apakah kita sudah mengakui Dia, mencerminkan Dia dalam semua perbuatan tingkah laku kita setiap hari? Biarlah hari ini firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan, meneguhkan kepercayaan kita kepada Kristus. Sehingga seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dia katakan apa? Maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalan kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita, ingatlah janji Tuhan, Ia akan meluruskan jalan kehidupan kita menuju kesempurnaan sampai kita berjumpa Kristus di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang telah mengingatkan kami akan pengakuan kami terhadap Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak ingin ini menjadi pengakuan bibir kami saja, tapi kami sungguh rindu Engkau menyaksikan dan menemukan hidup kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dengan segenap hati, yang sungguh percaya kepadamu dengan tidak mengandalkan diri kami sendiri, dan yang sungguh percaya kepadamu dengan mengakui Engkau lewat perbuatan kehidupan kami setiap hari. Bimbinglah kami Tuhan mendapatkan jalan yang demikian dalam hidup kami, sehingga janji-Mu kami raih, janji-Mu kami genggam, janji-Mu kami miliki. Kami akan dituntun di jalan yang benar menuju pada kekekalan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa. Buat kami sungguh-sungguh juga percaya atas semua pergumulan hidup kami, ada Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan gentar. Kami punya Tuhan yang hebat dan kuat. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sungguh Engkau yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kau yang ada selalu untuk setiap kami. Mari sama-sama Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita dengan sepenuh hati kita dan berfokus hanya kepada Tuhan. Kita mau mengangkat setiap doa-doa pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk kehidupan orang-orang percaya agar terus berakar kuat di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi penghalang-penghalang yang membuat kami tidak fokus kepadamu Tuhan. Bila dalam setiap kehidupan kami pun juga kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam dunia ini, menjadi terang-Mu, menjadi berkat-Mu Tuhan. Bahkan juga dalam setiap pergumulan orang-orang percaya ya Tuhan, dalam mempersiapkan generasi-generasi yang semakin cinta akan Engkau, semakin cinta akan gereja-Mu, semakin cinta dengan pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan, dan berdampak bagi bangsa dan dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami ada dalam rencana-Nya Tuhan Yesus. Kami datang bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing kami menjadi orang-orang Kristen yang teguh di dalam iman kami, dalam segala keadaan.
kehidupan kami tidak menentu, tapi kami terus punya iman yang seteguh batu karang, percaya kepadamu, percaya akan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Saat ini kami juga berdoa, bersungguh-sungguh kiranya Tuhan menopang kami untuk boleh menjadi teladan yang baik, yang menghasilkan buah di dalam kehidupan kami bersama, sehingga dunia boleh menyaksikan Kristus yang hidup di dalam kami. Dunia boleh melihat ada Kristus yang menjadi penolong, pembimbing, dan penopang hidup kami berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, kami sungguh rindu orang-orang Kristen sepenuhnya mendapatkan perkara-perkara yang demikian. Demikian juga jadikan orang-orang Kristen yang memberikan persiapan iman kepada generasi-generasi muda yang saat ini mereka yang sedang dipersiapkan menjadi pejuang-pejuang iman yang hadir di tengah-tengah dunia ini, bagi gerejamu, bagi pelayanan, dan juga bagi dunia ini. Tuhan, berkati mereka supaya anak-anak ini, generasi ini menjadi generasi yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita pun juga berdoa untuk pemulihan bangsa dan juga negara ini dari COVID-19, bahkan juga untuk setiap usaha pemerintahan, usaha dari tim-tim medis untuk setiap apapun itu yang untuk menangani COVID-19 ini agar boleh maksimal dan juga boleh berhasil, agar juga boleh cepat terselesaikan. Bahkan juga untuk setiap pemulihan kehidupan masyarakat di Indonesia ini agar juga mereka boleh berupaya bersama-sama. Pemerintah juga boleh menekan angka penyebaran COVID-19 ini agar juga setiap masyarakat boleh dengar-dengaran akan anjuran pemerintah, agar mereka juga tidak menggunakan pemikiran mereka sendiri, tapi mereka juga boleh bersama-sama untuk boleh menekan setiap angka penyebaran COVID-19 ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau yang tahu segala sesuatu yang masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kami di bumi ini. COVID-19 belum berakhir sampai hari ini Tuhan. Saat ini kami berada di dalam ketakutan, kami berada dalam kekhawatiran tentang penyebaran ini yang semakin dekat dan ada di sekitar kami. Tapi kami percaya Engkau sungguh punya kuasa untuk boleh memulihkan keadaan kami. Biarlah pemulihan itu boleh terjadi di dalam dunia ini ya Bapa. Setiap kehidupan kami akan dipulihkan dari dampak-dampak COVID-19 ini yang ada di sekitar kami. Kami juga memerlukan kuasa Tuhan yang tercurah atas para medis kami ya Tuhan, supaya mereka juga punya hikmat untuk menemukan antivirus. Mereka juga diberikan kekuatan di dalam melayani para korban, sehingga segala sesuatu yang saat ini menjadi ketakutan para korban boleh dipulihkan ya Bapa. Hari ini kami juga sungguh merindukan kuasa Tuhan tercurah bagi pemerintah kami Indonesia, supaya ketika mereka memikirkan tentang kebijakan-kebijakan yang baik untuk memulihkan negeri kami Indonesia, maka hikmat itu datangnya daripada Tuhan saja. Berkati pemerintah kami Indonesia ya Tuhan, berkati masyarakat untuk boleh sungguh-sungguh taat pada anjuran pemerintah, sehingga kami menjadi bagian yang turut di dalam menekan angka penyebaran COVID di negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kita pun juga mau berdoa untuk ibadah GMI Emmaus yang akan diadakan pada minggu ini. Kita berdoa untuk setiap kesiapan jemaat, bahkan juga untuk pelayan-pelayan Tuhan dalam menjalani ibadah, agar boleh berjalan dengan baik, aman, dan juga boleh menjadi dampak bagi setiap jemaat-jemaatnya. Dan juga kita berdoa untuk setiap pertumbuhan iman-iman dari setiap jemaat-jemaat agar boleh tetap terjadi dalam masa sulit ini pun mereka juga boleh terus kuat, mereka pun juga boleh terus berharap, mereka pun juga hanya boleh memandang hanya kepadamu saja ya Tuhan. Bahkan iman kami pun Tuhan, iman setiap dari saudara-saudara kami Tuhan boleh semakin dikuatkan, boleh semakin diteguhkan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami saat ini membawa doa kami bagi GMI Emmaus ya Tuhan, yang minggu ini kembali membuka ibadah pertemuan konvensional di gereja. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, tetapi ini bukanlah kesempatan yang bisa kami pakai tanpa batasan, tanpa aturan. Kami tetap mau melakukan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang baik, yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga setiap pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Berkati jemaat yang akan datang, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, lindungi
kami setiap semuanya. jemaat-jemaat juga Jadikan boleh kami orang-orang yang mengikuti sehat untuk setiap boleh mengadakan ibadah peraturan-peraturan ini. ada Tuhan, Dan setiap juga kami taat akan segala yang ada peraturan ya yang Tuhan, telah agar mereka boleh dipersiapkan ya dengar Tuhan. dengaran selalu Kami ya juga Tuhan. rindu supaya Untuk, setiap jemaat untuk boleh setiap mengalami pertumbuhan jemaat juga pertumbuhan ya di dalam Tuhan, iman. juga di Di dalam-Mu masa-masa Tuhan, sulit semakin ini pun kuat Tuhan di Tuhan dalam-Mu, kiranya semakin menopang teguh jemaat di Emmaus, dalam-Mu Tuhan. sehingga kami Walaupun tidak di lesu di masa-masa dalam sulit iman seperti kami, ini Tuhan, tapi kami tetap memandang bersandar hanya kepadamu. kepadamu, Kami tetap terus bersandar bersama-mu pada Tuhan. pemeliharaan Kami Allah boleh dan terus mempercayai berpegang Engkau janji-Mu sebagai selalu Tuhan. penolong Terima kami kasih yang Tuhan, terima meneguhkan kasih Yesus, iman kami Kau yang selalu kepadamu. mengerjakan Terima Tuhan kasih setiap Bapa yang terbaik untuk segala untuk perkara setiap yang Tuhan boleh jemaat-jemaat-Mu, izinkan Yesus. terjadi Terima dalam kasih, Yesus. kehidupan Terima jemaat. kasih, Bapa. Kiranya membawa mereka semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengenal Engkau dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan kita juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat, baik itu yang lemah tubuh mungkin, ataupun juga yang berbeban berat, ataupun mungkin yang dalam menghadapi masa-masa sulit mereka. Mari sama-sama kita berdoa agar Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang berdoa untuk pergumulan jemaat Emmaus yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang mereka juga tidak bisa kami jumpai bertatap muka dalam beberapa waktu ini. Tapi dari tempat ini kami bersatu hati berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang punya kuasa boleh memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Hari ini Engkau juga menjadi penolong bagi mereka yang berbeban berat oleh banyaknya pergumulan-pergumulan hidup. Engkau Allah yang menolong mereka. Engkau menjadi Allah yang menghibur bagi mereka yang berduka oleh banyak-banyak kesusahan hati. Engkau Allah yang menghiburkan mereka. Engkau juga Allah yang memenuhi segala kebutuhan jemaat-Mu. Ketika ada kekurangan, ada banyak hal yang mereka tidak dapat penuhi, Engkau Allah yang mencukupkan bagi mereka, sehingga segala kehidupan jemaat-Mu boleh menerima kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hiburkan, kuatkan, berkati mereka semuanya, sampai mereka sungguh-sungguh boleh mengalami sukacita di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Inilah yang kami imani Tuhan. Kami mau terus hati kami tetap memandang kepadamu, bahwa Engkau ada untuk hidup kami. Ada untuk hidup kami saat kami mengalami sukacita. Ada untuk hidup kami saat kami mengalami kedukaan. Ada bagi hidup kami saat kami mengalami goncangan. Terima kasih buat Engkau yang begitu baik bagi kami. Tuhan, hari ini kami menyadari tidak semua yang kami inginkan itu harus terjadi dalam hidup kami. Sadarkan kami Tuhan, bahwa rancangan-Mu lah yang terbaik, rancangan-Mu lah yang terindah buat hidup kami. Kami bisa merancangkan segala sesuatu yang baik menurut kami, tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kami. Dan kami merindukan itulah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, teguhkan kami pada malam hari ini untuk berani berkata, kehendak Tuhan yang jadi buat kami. Dan kami tetap tenang teduh dalam rancangan-rancangan Allah, karena kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang sungguh-sungguh baik, Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, dan Allah yang sungguh-sungguh menjaminkan hidup kami dalam kekekalan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tetaplah percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin tidak ada orang yang menolong. Kita tidak tahu harus bersandar kepada siapa, tapi percayalah, Tuhanlah satu-satunya harapan, Tuhanlah satu-satunya penolong, dan Tuhanlah satu-satunya kekuatan untuk setiap kita. Doa persekutuan malam pada hari ini sampai di sini, dan Tuhan Yesus memberkati.